Tadi Bu Nani ngendika ngajak wong iku angel ora karuan-karuan. Jangankan wong liya, teman saya satu kasur yang tiap malam tidur sama saya, itu saja menolak dulu sama saya. Jadi ketika saya berjuang kira-kira sudah 7 tahun ke belakang, itu teman sekasur saya enggak mau, Mas. Enggak mau, karena teman saya sekasur ini nggih maklum, dari kecil pendidikan agama kulon kalinya lumayan, sehingga wedi dilebokno neraka. Padahal neraka kulon kali ora duwe. Kulon kali ora duwe. Nah, kulon kali neraka sing duwe wong Jawa ya. Jadi tantangan itu banyak Bu Nani. Kemudian waktu itu ketika saya mengumpulkan ibu-ibu di media sosial, saya ngajak, ayo melestarikan sanggul dan kebaya yuk. Saya langsung dibully, dihantam keras. Wong bojomu dhewe kaya ngono kok kowe arep ngajak wong liya lho. Rahayu. Rahayu. Para pemirsa Raket Prasojo TV channel yang kami hormati, selamat berjumpa kembali dalam kegiatan Yayasan Raket Prasojo, Lembaga Pengkajian, Pelestarian dan Pengembangan Budaya Nusantara. Nah, para pemirsa, malam ini kita kedatangan tamu terhormat, tamu penting yang sudah janjian berbulan-bulan, nganti bulanan. Padahal yang bulanan cuma ibu-ibu baru datang malam ini, yaitu beliau adalah Kang Mas Riz Handono. Beliau adalah inisiator Wanita Bersanggul Indonesia, didampingi oleh sang ibu, Ibu Sami Rahayu. Karena untuk menghormati tamu kehormatan kita, ini kita akan membawakan tema khusus, yaitu patrap orang bersanggul. Tapi sebelum itu ya, kita akan bicara tentang patrap orang bersanggul. Kami persilahkan Mas Riz Handono untuk memperkenalkan diri. Silakan Mas Riz. Sugeng dalu. Sugeng dalu. Rahayu. Tepangaken kula Riz Handono Prawiro Dirjo. Lare-lare undang kula niku Cak Riz, arek Surabaya. Saya seperti disebutkan Kang Mas kula, Mas Trimo, bahwa saya adalah salah satu inisiator Wanita Bersanggul Indonesia. Wong lanang kok malah ngedeke paguyuban Wanita Bersanggul Indonesia iki piye to? Saya mendirikan komunitas atau organisasi Wanita Bersanggul Indonesia ini karena keprihatinan saya tentang budaya tata rambut yang ada di Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke tentu punya gaya-gaya tata rambut, gaya-gaya bersanggul. Demikian juga kebayanya. Dari Sabang sampai Merauke punya kebaya ciri khas masing-masing daerah. Jadi bukan hanya dominasi orang-orang Jawa saja dan Bali tentang sanggul dan kebaya ini, namun sebetulnya di Nusantara itu ada. Karena keprihatinan itu, saya mengajak teman-teman, ibu-ibu, pemerhati dan pelaku bersanggul di seluruh Indonesia untuk berjuang bersama kami melestarikan budaya sanggul dan kebaya. Pangestunipun dari beberapa kota di Indonesia banyak teman-teman yang nyengkuyung. Sak menika sampun wonten 25 korwil kota di seluruh Indonesia, kemudian ada 1 korwil di negeri Belanda. Semuanya ingin nyengkuyung melestarikan sanggul dan kebaya ini. Makaten Mas, matur nuwun, rahayu. Rahayu.
Terima kasih Kang Mas Riz Handono Prawiro Dirjo. Nah, para pemirsa, di video kita yang terdahulu, ketika kita bekerja sama dengan BBI Malang Raya, kita sudah membahas tentang sanggul. Sanggul dari kata sang kang tumungkul, ini untuk wanita. Dan ada sang tunggul untuk laki-laki. Jadi sanggul itu tidak hanya perempuan saja, tetapi pria pun zaman dahulu juga bersanggul. Bukan sekedar perempuan saja yang bersanggul, bukan sekedar wanita saja yang bersanggul. Ya. Sanggul sang kang tumungkul. Ya. Rambut ini disangsang, tumungkul ke belakang. Ini untuk perempuan. Tapi kalau laki-laki sang kang tunggul ke atas. Sehingga di berbagai relief candi itu banyak sekali relief yang menggambarkan bagaimana laki-laki bersanggul, perempuan bersanggul. Sehingga tidak hanya perempuan saja. Yang intinya bagi budaya Jawa, rambut adalah mahkota. Bukan sekedar mahkota wanita, laki-laki pun mahkota rambut itu. Sehingga bagi anggota Rakat Prasojo, tadi siang kan saya share itu bagaimana rambut laki-laki ketika bersanggul terus ada hiasannya, ada sumpingnya, dan itu terbuat dari emas. Karena memang bangsa kita itu bangsa makmur, sehingga kepausan Roma, Itali, ini ada catatannya bagaimana mengirim utusan ke Majapahit. Mereka terkagum-kagum, keraton Majapahit itu berlapiskan emas. Sehingga kemarin waktu ada lomba bersanggul itu, loh kok cuman dibatasi wanita. Ya bareng enggak, tapi kalau kita intervensi kan enggak elok, wong kita beda organisasi. Nah, kita berikan aja edukasinya tentang sanggul. Nah, di sisi lain saat ini dengan adanya budaya yang budaya jalanan yang sedang viral, orang mengatakan horeg ya. Ini juga ada semacam budaya Jawa ewah ing patrap. Sehingga akhirnya mohon maaf nanti biar Bu Sami selaku pengurus BBI, istrinya masih cerita bagaimana beliaunya itu terdampak ketika sedang diskusi sama teman yang tidak suka budaya sanggul, akhirnya dikirimi video horeg yang mohon maaf malah merusak budaya kita. Sehingga sebenarnya kalau kita mau jujur, yang merusak budaya kita ya diri kita sendiri, karena ketidakmauan kita belajar. Jadi sanggul itu bermacam-macam, sehingga dalam video kita dulu kan sempat kita jelaskan sanggul itu macam-macam sanggul. Sanggul Jawa tuh bahkan ada beberapa, ada sanggul Bali, sanggul Sumatera, sanggul Melayu, sanggul Dayak, Buton, itu ada. Cuman mereka namanya bukan sanggul, karena sanggul pun itu memang bahasa Jawa. Tapi itu adalah ciri khas Nusantara. Di dalam ciri khas budaya Nusantara, rambut ini tidak dikerubuti kayak nangka. Dan orang Jawa, perempuan Jawa tidak takut neraka, neraka itu bahasa Jawa kok. Kalau saya pelajari itu di kitab suci ajaran Dah itu tidak ada kata neraka, itu tidak ada. Sehingga orang Jawa nggak takut neraka gitu loh. Ya. Sehingga kita akan bahas tentang patrap orang bersanggul. Karena sangguli Tledek Tayub dengan sangguli Suwarawati itu beda. Sangguli Limbuk sama sangguli Putri Kedaton itu beda. Dan patrapnya juga beda. Supaya nanti tidak merusak budaya. Nah ini sebelum nanti Bu Sami Rahayu menceritakan testimoni dihina ya, dibully. Oh kayak gitu tau budayamu. Karena dipertontonkan orang-orang yang bersanggul tapi joget-joget yang nggak layak, nggak pantas. Ini akan kita tampilkan dulu pembuka seperti biasa. Ini Bu Nani mau nembang. Monggo. Oh nanti. Rahayu. Matur. Mocopat ini saya ambil dari Urang Reh Pupuh Pangkur Pitutur. Khusus saya persembahkan untuk dayoh kita. Ini dayoh temenan loh.
Biasanya dayoh-dayohan gitu. Bu Nani ini yo dayoh yang sing di omah karena beliau pengurus WBI tapi juga anggota Rakyat Prasojo ini. Yo dayoh yo sing Sing di omah. Itu ketemuan dayoh teman-teman Dayoh. yang kita tunggu berbulan-bulan. Mohon maaf itu saya agak grogi ya. Sekar pangkur kang winarno lelabuhan kang kanggo urip alalan becipuniku prayoga kawruh ana adat waton punika diunggah dulu miwah ingkang tata krama den kaeksisiang ratri tansah becik nggo wanita wanita kang anggun lan edi upaya laku kumelung adibu sono ngendikane tindake tiosang ratu rina sosang sayara mung WBI kang dar beni sugeng rawuh caris handana ugi ibu rahayu sesanti ingkang dados guru laku Kanjeng Rama Sutrima
budaya kang adi luhung paring tedak lan tulodo wanita nuswan toro. Rahayu. Terima kasih matur Bu Nani, luar biasa ini. Nggih. Sehingga saya sangat berharap dan sering mengimbau ketika saya diundang ke Paguyuban Mocopat. Karena selama ini teman-teman Paguyuban Mocopat itu mohon maaf itu niru dayoh. Iso nembang gak ngerti artine. Karena gak ngerti artine, ate ngelakoni patrap Jawa ra iso. Karena ngertine orang ngerti persis yang dilakukan dayoh-dayoh kita. Dia istilahnya membaca kitab sucinya itu nggak pernah tahu artinya. Nah, ini persis yang dilakukan teman-teman kita. Saya kadang-kadang prihatin. Lah daripada Anda mau copat gak ngerti artine, akhirnya ketoke seneng jroning prilakune ora Jawa, lebih baik ngrakit dhewe. Mau copat ngerakit dengan bahasa yang kita mengerti. Sing penting dong dingin lagu, guru wilangan lan guru lagune sesuai. Semua orang bisa membuat mocopat. Sehingga kalau ada kata-kata Sunan Kalijogo, misalnya yang menciptakan mocopat ini tidak sepenuhnya benar. Tapi kalau Sunan Kalijogo menggunakan ngeripto mocopat dengan pakem yang sudah ada untuk dakwah, iya. Tembang-tembang itu jauh sebelum ajaran dakwah datang itu sudah ada. Sebagai contoh, namanya tembang ilir-ilir itu zaman Mojopahit sudah ada. Tapi digunakan oleh Sunan Kalijogo untuk berdakwah. Tapi Sunan Kalijogo tidak menciptakan pakem mocopatnya gitu loh. Nah, dia mencipta lah. Kalau seperti itu kita semua bisa. Sehingga tadi Bu Nani sudah memberi contoh menciptakan sendiri tembang mocopat. Karena ada pakemnya, guru lagu dan guru bilangannya harus pas gitu loh. Karena kalau udah berbeda ya berbeda juga artinya. Nah, ini masih mau tampil satu lagi, Bu Diah, silakan. Nah, Bu Diah, monggo. Ya. Bu Diah. Nggih. Kula mendhet rakitan kula piyambak. Nggih. Nah, ini rakitan sendiri juga Mas Res. Nah, luar biasa. Niki wau Nggih. kula wau siang di ngene sewu diketak Bu Nani. Mbak, gawe yo dandang kula sing surasane kagem kalau bisa untuk WBI mau. Nggih, monggo Bu Diah. Gaduk kula gayuk-gayuk tuna. Nggih. Laksitane wanita sayekti utamanya ing ati sarira ayu luas sulestiane rekmo kekelong tan prabita sang widodari lan pantes tinulodo mring sesami nipun pan mundur ana jaman
wanodyaku putri Nuswantara nenggih WPI Indonesia. Sesantiku kagem bangsa iki hanindakno kredaning wanodya monggo ana sejatine iman lambaran kalbu raroncene bekti negari amung wujud budaya hangagem gelung ayune ngagem kebaya yakti bangun nusa bangsa iki ukemaning wanita. Ukara ingkang kaping kalih menika kula ngagem dandang gula sandi asma menika keng Ibu Sami Rahayu. Oh nggih, nggih. Matur nuwun Rahayu. Matur nuwun Rahayu Bu Diah. Ini juga rakitan sendiri ini Mas Riz. Nah, para pemirsa, setelah itu saya minta Bu Sami Rahayu untuk testimoni yang sempat dibully. Oh ngono kuwi to budayamu, karena yang merusak ya kita sendiri. Silakan Bu Sami Rahayu, itu mic-nya. Ya. Oke. Terima kasih. Sebetulnya kan waktu itu saya kan memang sering posting-posting mengenai WPI ya. Membawakan sanggul dengan berkebaya begitu. Kita memang ingin menonjolkan bahwa budaya kita itu penuh tata krama, sopan santun, gitu kan, budi pekerti gitu. Tapi di saat saya posting itu pernah ada yang nyeletuk gitu, di screenshot gitu, bahkan ada videonya juga gitu. Waktu itu videonya dan foto-foto itu pada saat ada sound horeg gitu ada sound horeg dengan terutama prihatin juga itu anak-anak muda gitu ya, anak-anak muda yang dengan bangganya mungkin menurut mereka apakah itu juga melestarikan budaya, saya juga tidak tahu. Mereka tidak ada malu dan kelihatan bangga gitu loh dengan memamerkan jariknya yang begitu pendek ya, terus sudah pendek pakai terbelah lagi gitu, ada belahannya lagi gitu kan. Ada juga yang bersanggul, ada juga yang terurai gitu kan. Nah, ini seolah-olah juga mengejek gitu ya, seperti mengejek. Ini toh budayamu gitu, ini toh budayamu, budaya yang kamu agung-agungkan. Katanya melestarikan budaya seperti ini gitu loh. Jadi terkesan image-nya itu kita itu hanya sekedar tebar pesona begitu. Itu cuma hanya apa ya, untuk menutupi aja, aslinya tuh seperti ini loh kamu. Jadi itu jadi terkesan image-nya itu kita jadi kurang baik di mata orang-orang yang ada di sekitar gitu. Jadi gimana ya, jadi image-nya kita itu juga jatuh gitu. Dengan mereka itu nama kita juga jatuh gitu. Akhirnya ya meskipun kita dengan berbagai cara, dengan alasan-alasan tertentu gitu ya, tapi ya kenyataannya di lapangan itu masih ada
Seperti itu. Saya berharap sih terutama ya itu kan yang mengadakan itu mestinya kan nggak hanya orang-orang muda ya, mestinya kan ada bapak-bapak juga ibu-ibu, mestinya kan beliau paham bahwa itu nggak bagus gitu ya, mestinya nggak boleh lah. Terutama pemerintah daerah setempat gitu ya, seharusnya kan ada seleksi seperti itu. Wah itu saya mohon sih dari berbagai daerah itu memperhatikan hal itu gitu. Jadi kita tetap harus membawa sopan santun, tata krama gitu. Jadi biar dilihat di dunia luar itu kita itu orang yang nggak norak gitu ya, norak sekali gitu. Nah, kalau orang bapak-bapak yang seneng aja lihat Pak. Eman indah gitu. Tapi kita yang perempuan itu aslinya malu loh Pak. Malu begitu. Apalagi kita yang membawa nama bersanggul, budaya, berkebaya, seperti itu. Nah, ini saya mohon sih untuk dari berbagai daerah untuk menyeleksi untuk acara-acara seperti itu, begitu. Itu aja. Terima kasih Bu Sami Rahayu. Nah, para pemirsa, memang kita juga harus memahami apa itu budaya ya. Jadi budaya itu dari kata budi dan daya. Jadi apapun budi dan dayanya orang-orang Jawa itulah budaya Jawa. Budaya Jawa itu sangat kompleks sebenarnya, karena ketika kita bicara budaya Jawa, kita sebenarnya harus paham ya. Salah satu kelebihan budaya kita ini benar-benar menampilkan, walaupun jelek itulah juga budaya. Sangat jauh berbeda dengan, mohon maaf, ajaran Dayo. Ajaran Dayo itu kan di packaging begitu begitu rupa, yang jelek-jelek itu ditutupi. Ya, padahal jelas-jelas jelek pun ditutupi gitu lah. Kalau budaya Jawa kan memang tidak. Harus kita akui juga bahwasanya di dalam budaya Jawa harus paham. Ini ada kata istilah wadon, lajeng estri, perempuan, wanita. Memang wanita bersanggul itu membawa beban yang cukup berat. Karena tidak semua wadon iso dadi wanita. Nah, ini di video kita yang dulu udah kita jelaskan itu. Jadi kalau wadon karena punya pawadonan. Jadi anak kecil tuh yang punya pawadonan itu wadon. Nah, setelah dia dewasa baru jadi estri. Estri itu mergane mengeluarkan 3 hal. Estri itu 3. Nek lanang itu loro lanang itu mergane ngetokne loro. Nah, estri itu 3. Jadi kalau anak kecil belum men itu belum bisa dikatakan estri. Karena dia hanya punya pawadonan. Kalau istri itu apa? Ya nun sewu air kencing, napa menika air haid, darah haid maksud saya. Terus sel telur yang nanti jadi putra. Tapi belum bisa dikatakan perempuan. Perempuan itu juga bahasa Jawa dari kata dasar empu. Sehingga ibu-ibu pasti kenal tuh empune kunir. Jadi kalau estri wis duwe putra, iki wis dadi perempuan atau sudah jadi nabi. Harus paham juga, nabi itu bahasa Jawa. Saya pelajari di ajaran Dayo itu enggak saya ketemukan kata nabi. Adanya nubuat. Nubuat itu artinya pembawa berita, wartawan. Kalau nabi itu dari bahasa Jawa kuno artinya puser. Jenengan-jenengan itu nabi-nabinya untuk putra-putraan jenengan. Itu baru namanya perempuan. Kalau jenengan belum punya anak, ya nggak bisa disebut perempuan, baru tetap estri. Ini enten tatarani gitu loh. Baru setelah itu wanita. Wanita itu dari kata wani noto lan wani ditoto. Dia harus tahu tata kerama. Nah, apakah di dalam budaya Jawa itu tidak ada non sewu wong wadon nakal? Ada. Bahkan wong wadon nakal itu biasanya nakal bukan karena kehendak, karena biasanya karena kondisi. Sehingga enten penyakit sawan sing iso ditambani wong wadon nakal. Tapi ora ana wong wanita nakal ndak ada. Ning wong wadon nakal ono, diarani begenggek. Ada perbedaannya, beda bahasa, beda makna.
Ini kan banyak yang kurang paham. Sehingga nek jenengan gawe jeneng wanita bersanggul Indonesia, bebannya berat. Kudu wani noto lan wani ditoto. Ora mung sekedar jenengan duwe pawadonan. Nah, ketika nun sewu wadon sing nakal, ya nek nun sewu jarite niku dhuwur. Belekane nganti merpu, pamer pupu, nek wadon oleh, nek wanita ora oleh. Ndak boleh. Kalau dia bersanggul juga tidak layak. Wanita kok nun sewu seweke pendek di atas lutut, terus ada belahan sampai bener-bener mohon maaf nganti merpu, wanita ndak boleh, apalagi dia bersanggul. Apalagi sanggulnya sanggul putri kedaton, karena sanggul itu bermacam-macam. Sehingga kalau sanggulnya tuh sanggul yang pakem putri kedaton, ya jalan pun kedah napa kadya macan luwe. Lengkeh-lengkeh kadya macan luwe. Mboten pencilaan ngeten lho. Tapi kalau rambutnya diore, bak seperti non sewu Sri Kandi, ajeng maju perang, ya gak apa-apa. Nek sanggule sanggul kados limbuk, jogetan yo pantes. Sanggul itu bermacam-macam. Lah ini kan saya lihat masyarakat awam kan nggak paham gitu loh. Sanggule pakem jogetan. Terus nun sewu seperti yang dikatakan Bu Sami tadi, wis seweke sak nduwur dengkul merpu pisan. Kalau wanita bersanggul nggak layak. Ini seharusnya mohon maaf pengurus DPP WBI itu mengeluarkan aturan juga. Tapi nek sanggul cemol agak boleh. Terus rambutnya diore beda lagi. Ada aturannya. Nah, kalau kita berharap pemerintah daerah mohon maaf tuasan ngeluh. Saya ini bergerak di bidang budaya itu mulai tahun 95. Nggak ada ceritanya pemerintah kita tuh pro budaya lokal tuh nggak ada. Apalagi kondisi seperti ini, mereka berteriaknya katanya sudah kuno. Zaman gini ngomongin nenek moyang katanya lah. Ini kan lucu. Emangnya tanpa nenek moyang Anda lahir di dunia? Terus Anda sendiri orang yang beragama kan juga memuja-muja nenek moyang. Tapi bukan nenek moyangnya sendiri yang mereka puja. Nenek moyangnya orang Israel dan orang Arab yang mereka puja. Tapi tetap mereka memuja nenek moyang. Tapi mereka membuli kita zaman gini bicara nenek moyang loh. Lah memangnya kamu tanpa nenek moyang bisa lahir di dunia ini? Nah, karena itu kita coba bahas patrap orang bersanggul. Di Raket Prasojo seperti biasa silakan kondo takon. Para pemirsa silakan kondo takon di kolom komentar. Yang hadir pun bisa kondo takon. Ini sekarang narasumbernya ada 2. Dari Raket Prasojo dan dari WBI. Nah, ini tamu kini gak dikai penggawean ngono ya rugi atau koke Surabaya mrene kok. Nah, nanti Mas Doni ini yang biasanya ambek Pak Giono ini biasanya jago tanya. Sebelum yang lain bertanya, saya bertanya dulu. Waduh. Saya dulu, Nah, ini royokan tanya nih. sama penjenengan. Nanti saya monggo sama Mas Trimo. Monggo. Mas Trimo. Nggih. Para bini sepuh menika natos ngendika Nggih. budaya kuwi anut zaman kelakon. Nggih. Apakah teman-teman yang pakai sewek sampai tekan merpu tadi juga mengikuti konsep itu? Budaya anut zaman kelakon nih Mas. Nggih. Ingkang angka setunggal. Nggih. Ingkang angka kalih kula sarujuk kalian panjenengan bilih wong lanang ki ya ana gelungane, ya ana sanggule. Ning sanggul khusus para pria. Seperti yang di relief-relief itu, kemudian di dunia pewayangan. Kalau kita lihat di pewayangan itu Werkudara, Puntadewa, Sri Kandi, wanita-wanita putri-putri kedaton yang lain punya sanggul-sanggul yang berbeda, khusus. Sanggul-sanggul yang berbeda. Prianya juga demikian, sanggulnya keren-keren. Api-api. Saya setuju suatu saat nanti kita adakan lomba bersanggul pria.
Kalau nggak pria aja, umum pria wanita. Barengan. Ya, barengan. Karena pria sekarang kan rambut gondrong sedikit ya Mas. Iya. Ini yang dari Raket Prasojo sudah ada wakilnya ini. Iya. Jadi satu saat kita adakan barengan ya Mas, Iya. pria wanita gitu Iya, kan. iya. Mungkin kalau kita lihat di relief-relief Majapahit itu juga demikian. Iya. Pria-pria Iya, Majapahit banyak yang bersanggo juga. Iya. Dua tadi mohon tanggapannya. Terima kasih Mas Riz Andono. Jadi budaya nut zaman kelakoni itu memang iya, karena budaya itu dinamis. Iya. Budaya itu akan nut zaman kelakoni. Karena itulah ajaran Jawa tidak pernah mau membuat kitab suci, tidak mau membuat serat garing. Ajaran Jawa selalu berpedoman serat teles. Serat teles itu alam semesta yang selalu bergerak dinamis. Tetapi walaupun nut zaman kelakoni, tapi ada pakem. Sehingga tadi saya katakan, yen sanggul putri kedaton, ya cewek ya kudu sing pantes. Tetapi kalau ingin bergerak bebas, ya jangan bersanggul putri kedaton. Silahkan bersanggul model limbo ataukah rambutnya diore. Karena di dalam ajaran Jawa, wanita yang paling nista ini adalah tapie kendu. Jadi orang Jawa punya pakem. Iya. Wanita sing nista, ya bukan wanita, wong wadon sing nista, iku sing tapie kendu. Lho nek tape merpu kan wis jelas kendu toh. Itu ndak boleh. Jangan dirusak pakemnya. Lho silakan mau merpu ya, mereka karena anak muda ya pengen brigden ya, pakai sewek yang gaya modern. Silakan aja, ndak masalah. Tapi jangan bersanggul putri kedaton. Silakan diore. Nah, tetapi walaupun begitu kalau sampai merpu, tapi kendu. Ini juga wanita yang nista. Pertanyaannya bagi para perempuan, Anda maukah jadi wanita nista? Wong wadon sing nista, mau ndak Anda? Jangan salahkan mata pria yang nakal. Karena selama ini kadangkala kan istilahnya ini kan ada demon, ada suple itu, ada suple demon toh ini. Ya. Ini hukum pasar gitu loh. Hargailah diri Anda sendiri sebagai perempuan untuk menjadi wanita. Nut zaman kelakoni silahkan. Saat ini kalau kemarin saya lihat di medsos kan banyak perempuan-perempuan itu kan yang pakai sewek ya dengan modifikasi ya. Jadi walaupun dia pola yakeh, tapi modelnya model Sri Kandi, tanpa harus merpu. Ada banyak itu dan bagus, kelihatan cantik-cantik gitu. Dan ini pun tentunya juga sesuai usia gitu loh. Ya sebetulnya yang demikian ini yang anut zaman kelakon. Iya. Anut zaman kelakon ini tidak tercabut dari akar budayanya. Banyak itu saya kemarin ketemu temen Jakarta itu karena dia memang suka mode ya, dia memodifikasi sendiri jaritnya. Nah, jadi tidak kados busami seperti ini, tidak pakem. Tapi tetap dia tidak merpu. Dia tidak menjadi perempuan sing nesto sing tapie kendu. Kayak begenggek gitu loh. Jadi ketika bicara budaya Jawa itu ada kok begenggek. Yang namanya PSK itu mulai zaman Mataram kuno itu sudah ada kok. Jadi bukan hanya zaman sekarang saja gitu loh. Dan itulah kelebihan budaya kita, mau mencatat secara objektif. Ora kok sing elek ditutup-tutupi gitu. Karena itu untuk contoh. Untuk anak cucunya gitu loh. Ini yang pertama dari Mas Riz. Budaya itu dinamis, nut zaman kelakoni. Terus yang kedua tadi apa Mas Riz tadi yang ditanyakan tadi? Wah, sing takon lali ya. Oh iya, yang laki-laki pakai kita adakan. Oh, nggih. Jadi pewayangan juga ada. Jadi di video yang dulu sudah kita jelaskan, sanggul itu kalau untuk perempuan sang kang tumungkul, menggambarkan apa? Wanita sing becik, wanita utama tansah tumungkul.
Kalau saat ini bergeser makna menjadi sanggul itu supaya wanita itu bisa menyimpan aib, boleh. Karena dengan tumungkul otomatis kan dia tidak akan berbicara lebih tinggi nada suaranya dengan suaminya, tansah tumungkul. Tapi kalau laki-laki sanggul, sang kang tunggul, sehingga di dalam pewayangan di relip-relip tadi, ini laki-laki selalu mesti kan ke atas. Masuk nun sekel panjang di kelabang kayak model Werkudara kan ke atas. Itu sanggul untuk pria. Tapi kalau perempuan itu sanggulnya mesti ke belakang, kang tumungkul gitu loh. Ini tetap juga namanya sanggul, sehingga nanti mau diadakan lomba bersanggul silakan. Sehingga dengan berbagai kriteria ya. Ini diadakan nanti bareng-bareng, diadakan bareng-bareng. Nah, ini juga merupakan kita mengangkat kembali jati diri bangsa. Nah, ini untuk sanggulnya, jadi harus memahami, sehingga kemarin itu uji coba wanita bersanggul, mengadakan lomba bersanggul laki-laki ditolak, sing wong lanang loro hati. Waduh, karena ya memang kita harus memberi edukasi gitu loh. Kita perlu pembelajaran. Laki-laki itu juga bersanggul, beda bentuknya, beda filosofinya. Nah, ini Bu Nani ini kan anggota Raket Prasojo sebagai tuan rumah, ingin mengayu bagio datang Mas Riz dan Bu Samirahayu yang dari WBI, yang juga sekaligus sebagai pimpinannya di WBI. Nah, ini monggo Bu Nani, silakan. Rahayu. Santono pangapunten. Sebelumnya saya minta maaf masalah yang kemarin ditolak itu, sebetulnya saya tidak ada maksud apa-apa. Cuma sebelum saya matur kali Burida, saya matur kali Primum. Tapi saya bilang saya tak koordinasi dulu. Nah, akhirnya karena kita memang wanita yang bermartabat, jadi kita mengikuti aturan yang ada. Akhirnya sampai timbul kita mau mengadakan sendiri itu nanti. Terus ini yang mau saya tanyakan sama Cak Riz ya. Sebetulnya yang mau saya tanyakan tadi sudah dijabarkan. Tapi yang saya tanyakan penjenengan selaku pendiri WBI yang melatar belakangi adalah keprihatinan. Itu sejak kapan? Terus adakah kendala-kendala saat penjenengan itu berjuang untuk mendirikan itu? Terus apa sikap penjenengan untuk menghadapi kendala itu? Dan bagaimanakah dengan ibu? Apakah ibu waktu itu, ayo wis Mas, aku tak melok pisan. Apakah seperti itu? Gitu. Maksud saya seperti itu. Jadi mohon dijelaskan. Kok ya ini ada ibunya, tapi pendirinya kok bapak. Nah, harapan saya tadi seperti yang dikatakan oleh Ibu Riz tadi, seperti dibully tadi ya. Nah, makanya monggo kita selaku wanita yang bermartabat, monggo kita jadi tuntunan, jangan sampai kita jadi tontonan. Nah, untuk menjadi tuntunan kadang ya sulit ya. Kita itu sampai minta dukungan ke sana, ke sini. Nah, ternyata itu dari sekian banyak yang saya kunjungi ada saja yang tidak setuju, tidak sependapat. Kadang kita merangkul orang itu ya tidak semudah. Apalagi saya yang selaku yang dipercaya untuk sebagai pemimpin lah di WBI Malang itu suatu tantangan loh Cak Riz bagi saya itu. Yang ada saya itu aja itu malah digurui, didalili itu. Memang ya dari sekian banyak wanita itu satupun itu tidak ada yang mendukung. Yang ada saya itu didalili gitu. Matur nuwun Cak Riz. Matur nuwun Rahayu. Rahayu. Langsung dijawab. Monggo. Tadi Bu Nani ngendika ngajak wong iku angel ora karuan-karuan. Jangankan wong liya, teman saya satu kasur yang tiap malam tidur sama saya itu saja menolak dulu sama saya. Jadi ketika saya berjuang kira-kira sudah 7 tahun ke belakang,
itu teman sekasur saya nggak mau, nggak mau karena teman saya sekasur ini nggih maklum dari kecil pendidikan agama kulon kalinya lumayan, sehingga wedi dilebokno neraka. Padahal neraka kulon kali ora duwe. Kulon kali ora duwe. Nah, kulon kali neraka sing duwe wong Jawa ya. Jadi tantangan itu banyak Bu Nani. Kemudian waktu itu ketika saya mengumpulkan ibu-ibu di media sosial, saya ngajak, ayo melestarikan sanggul dan kebaya yuk. Saya langsung dibully, dihantam keras. Wong bojomu dhewe kaya ngono kok kowe arep ngajak wong liya lho. Itu setiap hari saya dikatakan gitu. Bojomu dhewe ki lho aturan dhisik gitu. Karena saya ini demokratis, saya di rumah tidak mungkin memaksa istri saya. Saya ceritakan, iki lho aku dilolokne wong. Saya tunjukkan. Iki lho aku dilolokne wong. Terus itu saya lakukan. Kemudian perjuangan saya keliling kota ngajak ibu-ibu ini juga saya lanjutkan. Lama kelamaan kawan saya satu kasur ini tadi berubah pikiran. Saya tidak tahu, mungkin dapat hidayah. Dapat hidayah katanya. Nah itu mulai berubah. Loh, hidayah kan kemarin ikut transmigrasi. Iya. Nah ternyata dia berubah pikiran. Ya wes Pak, aku tak ngewangi awak. Waduh, mantap. Ini ada perubahan. Kira-kira 4 tahun yang lalu. Dia bilang, Pak, aku tak ngewangi awakmu. Ya wis ning ngono, ayo gawe video. Aku langsung bikin video nyanyi pamer bojo. Pertama kali, nanti videonya ada. Saya langsung bikin video, saya nyanyi lagu pamer bojo. Nanti istri saya biar testimoni ya. Jadi waktu itu saya langsung bikin lagu, nyanyi lagu pamer bojo, backgroundnya istri saya. Saya memang pamer kepada teman-teman saya yang pro saya ataupun yang kontra dengan saya pameri. Iki lho aku pamer bojo. Bojoku tak pamerke, bojoku sudah kembali ke jalan yang benar. Lagi belakangan ini saya kalau dicap PKI itu hampir setiap hari, karena saya dituduh mendorong orang untuk membuka aurat. Saya sebetulnya tidak mendorong, mengajak, menyadarkan bahwa ini loh Bu, budaya bangsa kita. Orang dorongnya malah ngajak malahan. Jadi ini loh budaya bangsa kita sendiri. Mari kita hargai, kita hormati, ini budaya leluhur kita. Tadi Mas Tri ngendika, lha kowe ngirane leluhur ora bakal ana kowe kok. Kepada siapa lagi yang tidak kita banggakan? Yang kita banggakan ya leluhur kita sendiri, bukan leluhurnya orang lain, kan begitu. Nah, sampai pada saat itu akhirnya istri saya ini ya wis aku tak ngewangi, tapi ndak ngewanginya pun tidak dalam koridor langsung terjun seperti sekarang ini, tidak, hanya di belakang layar. Karena saya mendirikan paguyuban wanita bersanggul ini sudah beberapa kali ganti nama. Ganti nama karena ternyata budaya kulon kali jaluk melebu. Karena waktu itu saya bikin namanya komunitas kebaya, sehingga kalau berkebaya ini sapa wae iso mlebu. Nah, akhirnya ada teman menyarankan, Mas, ayo jenengan ganti ae jenenge dadi wanita bersanggul. Jadi jelas yang tidak bersanggul, mohon maaf tidak bisa ikut, kan gitu. Ibaratnya kaya bal-balan sing ora iso main bal-balan ya ora usah melu. Kita tidak diskriminasi, tapi ini fokus gitu. Oh, ngaten ya. Akhirnya kita buat wanita bersanggul ini. Jadi kendala, kemudian orang yang apresiasi juga banyak, yang menolak juga banyak. Tapi ini kan harus kita lakukan, harus terus kita lakukan supaya kita tidak segera masuk museum. Kalau kita tidak melakukan sesuatu, segera kita masuk museum. Nah, kira-kira itu biar testimoni sendiri, Mas. Terima kasih, Mas Riz. Jadi apa yang dilakukan Mas Riz itu kalau misalnya sudah benar. Dalam artian apa? Memang di dalam ajaran Jawa itu kan tidak ada perintah, tidak ada larangan, tidak ada iming-iming, tidak ada amang-amang atau ancaman. Yang dimunculkan adalah kesadaran. Yang benar Mas Riz tidak mendorong, tapi mengajak. Loh, kalau mendorong itu kan yang didorong kan nggak sadar, maksa toh. Oh, didorong itu kan nggak. Tapi mengajak kan dengan kesadaran dia ikut sendiri. Udah bener ini ya. Perjuangan yang luar biasa walaupun 7 tahun gitu.
Wah, ini luar biasa. Nah, ini tentunya yang berjuang nggak cuma Mas Riz. Bu Riz pun juga berjuang untuk menjadi merdeka jiwa raga. Yang dulunya kemarin itu kan nggak merdeka, akhirnya merdeka jiwa raga. Jadi, monggo silakan Bu Sami testimoninya. Ini saya membahas yang mengenai sanggul dulu. Sanggul kan kemarin itu memang lombanya khusus untuk wanita. Sedangkan waktu itu kan usulnya memang minta dengan yang laki. Pemikiran saya itu laki-laki memakai sanggul perempuan, gitu, bukan memakai sanggul laki-laki, gitu lah. Pemikiran saya kan kesannya jadi waria, gitu ya. Wah, kalau waria nggak bisa, Bu. Kita nggak bisa kalau pakai ya wanita saja. Gitu. Jadi nggak ada penjelasan bahwa nanti laki-laki memakai sanggul model Majapahit atau apa gitu, nggak ada. Gitu. Jadi pemikiran saya orang laki-laki memakai sanggul perempuan memakai kebaya, gitu. Jadi mungkin nanti ya pemikiran kita seperti itu. Mungkin nanti lain kali temanya diperbaiki lagi, begitu nanti bisa diadakan lah seperti itu. Ya, ini membahas mengenai yang saya yang berjuang untuk merdeka jiwa raga. Awalnya begini. Jangan langsung oke Mas. Oh, enggak 7 tahun tadi katanya Mas Riz. Enggak begitu. Dia gimana? Enggak begitu. Gini, waktu itu dulu gitu. Enggak. Pak Riz itu enggak memaksa begitu, enggak, Pak. Bener-bener Jawa, enggak maksa. Iya. Waktu itu Pak Riz kan istilahnya dari arsitek sudah mulai mengurangi pekerjaannya, pensiun gitu ya. Saya juga tidak menyangka kalau Pak Riz ini terjun ke budaya itu seserius itu. Gitu. Saya tidak menyangka, saya pikir ya hanya untuk mengisi waktu begitu kan. Setelah itu Pak Riz itu sering keluar kota, ke Jogja, ke Blitar itu dengan teman-temannya. Mungkin perjuangannya itu seperti itu. Nggak takut hilang Bu waktu itu, Bu? Nggak takut hilang. Soalnya pasti kembali, Pak. Tapi saya mikirnya itu cuma sekedar aja gitu, Pak. Iya, hanya untuk mengisi waktu gitu loh. Tidak seserius itu. Terus akhirnya Pak Riz mendirikan karena melihat katanya antusias ibu-ibu itu kok lebih cepat bergeraknya begitu daripada bapak-bapak yang lebih banyak teoritis, teori saja daripada dijak gerak gitu, lebih cepetan ibu-ibu katanya gitu. Akhirnya mendirikan komunitas ibu-ibu itu gitu. Setelah mendirikan komunitas itu ternyata Pak Riz nggak puas karena memang tujuannya Pak Riz memang totalitas itu satu paket sanggul dan kebaya gitu. Ternyata di situ tidak seperti itu, tidak seperti yang diinginkan. Akhirnya sama ketuanya sering terjadi permasalahan gitu ya. Akhirnya Pak Riz keluar dari komunitas itu gitu karena bertentangan dengan visi misinya Pak Riz gitu. Awal misi awal. Karena Pak Riz ingin yang satu paket bersanggul sama kebaya, sedangkan pada saat itu saya belum bisa bersanggul gitu ya. Karena pada saat itu saya melihat gini loh, saya itu enggak ikut-ikut Pak gitu. Saya enggak ikut-ikut dalam hal budaya karena saya memang sebagai masyarakat pada umumnya gitu ya, apalagi waktu itu saya juga mau berangkat haji gitu ya. Saya menjaga itu gitu. Terus ternyata setelah terjadi perdebatan itu Pak Riz keluar ingin membentuk khusus untuk bersanggul dan berkebaya. Mantap, bersanggul. Tetapi meskipun saya tidak ikut-ikut, akhirnya saya pun kena imbasnya gitu. Wong bojone koyo ngono wae arek nganu. Ngatur bojone dhewe ya gak iso kok ngurusi kudu bersanggul ono gitu. Dan itu setiap hari. Pak Riz stres loh waktu itu gitu. Stresnya gini ya, mungkin saya ini berjuang itu kok jadi antara sesama budaya ini kok jadi bertengkar gitu loh.
seharusnya kan kita ini sama-sama berjuang maju Iya, gitu. iya. Kenapa saling bertengkar? Iya. Itu stres Pak Riz, denger dan itu bulian saya lihat memang di Facebook itu Pak Riz dibully hampir setiap hari Iya. di grup. Soalnya juga punya cabang-cabang juga seperti WBI gini. Nggih. Terus lama-lama saya juga nggak tega gitu Nggih. ya. Wah, suami tercinta dibully masa tega. Iya, saya nggak tega Pak. Terus saya gini, gimana ya caranya ya supaya nganu ya hilang gitu ya bulian itu gitu. Akhirnya lama-lama saya pun berpikir gitu. Setelah Pak Riz itu ya istilahnya merenung gitu ya. Kadang Facebooknya itu sampai dinonaktifkan begitu karena saking stres ya dibully sana dibully sana. Dan itu tidak hanya 1-2 kali Pak. Komunitas itu tidak langsung jadi WBI seperti ini kan berganti-ganti nama dan karena banyak tidak hanya mereka itu tidak secara murni berjuang untuk WBI, berjuang untuk budaya, jadi banyak ambisi-ambisi pribadi apalah itu akhirnya sering terjadi perdebatan itu Pak Riz sering stres di situ. Gitu. Untung Saya punya istri yang begitu hebat ya, karena laki-laki hebat itu di belakangnya pasti ada istri yang hebat. Gitu. Iya. Dan Pak Riz ini saya itu senangnya itu enggak pernah memaksa loh Pak. Gitu loh. Meskipun ya saya cuma melihat aja gitu. Kok seserius itu sampai sesetres itu gitu loh. Saya lihat oh ya dibully kayak gini ya. Ikut sakit juga sih sebenarnya saya gitu ya. Wong kamu ini lo berjuang ya gak ono duit wis nek perempuan sing mau duit. Iya Pak gitu loh. Wong betul-betul berjuang memang untuk budaya malah untuk tambel. apa malah tambel malah diilokno jadi seperti itu gitu ya. Akhirnya saya pun nggak tega ya terus terbuka gitu ya. Terus akhirnya waktu itu saya pun membuka memakai sanggul dan hanya membantu Pak Riz itu hanya mengikuti aja dari belakang. Saya ingin menunjukkan ini loh saya sudah bersanggul gitu loh. Mantap. Ya. Setelah saya sesudah bersanggul itu bulian itu hilang. Bulian itu hilang. Itu mulai saya lega gitu ya Pak Riz mulai timbul semangat lagi gitu kan. Tapi saya pun tidak mau menjadi terlalu berperan dalam suatu komunitas. Saya hanya mendampingi Pak Riz saja gitu. Saya tidak mau jadi pengurus. Akhirnya terbentuklah komunitas yang bersanggul sebelum WBI gitu kan. Itu pun saya tidak mau jadi pengurus karena saya hanya mendampingi Pak Riz kemana-mana saya dampingi supaya tidak supaya mereka tahu bahwa Pak Riz itu sudah punya istri yang bersanggul gitu. Terus akhirnya setelah itu ternyata terjadi permasalahan juga di komunitas sebelum WBI yang bersanggul itu. Akhirnya terjadi saya pun karena bukan pengurus, jadi saya tidak begitu terlibat di dalam situ gitu. Akhirnya pecah juga itu tidak mudah Pak gitu. Jadi Pak Riz juga sempat stres itu soalnya kok jadi begini gitu loh. Tujuan saya tuh tidak begini, kenapa jadi begini gitu. Kenapa kita bertengkar sesama budaya ini tadi loh gitu. Akhirnya stres juga dinonaktifkan berapa bulan itu akunnya gitu karena dibully bapak-bapaknya istri suami-suaminya itu kok bully Pak Riz juga gitu loh. Padahal di situ kan Pak Riz ingin mengajarkan tentang tata krama, sopan santun, guyub rukun. Tapi ternyata di situ kita tukaran dewe gitu loh. Berarti dereng Jowo. Nah, makanya kenapa kita tukaran dewe sesama budayawan gitu loh. Terus akhirnya di situ saya sama teman Bu Sami, Pak Riz mungkin membantu di belakang. Bu Sami harus maju. Jangan di belakang saja. Bu Sami harus maju. Gitu. Dari WBI itu akhirnya saya memberi semangat sama Pak Riz. Ayo kita maju bersama gitu. Ayo kita buat lagi mulai dari nol. Gitu. Ayo kita dari nol. Ayo aku sama kamu sekarang. Gitu. Akhirnya sama-sama terbentuklah itu tadi.
wanita bersanggul Indonesia. Ternyata kita membuat itu pun juga tidak lama ya, banyak dukungan juga. Mungkin meskipun kita ganti nama, mungkin sudah tahu itu Cak Riz, sudah tahu siapa-siapa orang yang ada di dalam itu. Jadi cepet juga akhirnya dukungan dan terbentuk lagi orang-orang yang dari dulu-dulu itu gabung lagi sama kita karena tahu orang-orangnya di situ. Terima kasih. Itulah. Gitu. Dulu Mas Trimo, saya itu kalau mic-nya nanti tidak masuk. Nih, kabarnya ini. Terima kasih Bu Sami Rahayu. Ya namanya aja Sami Rahayu loh. Bapaknya dulu seniman dulu. Oh, ini. Nah, ini perlu dibukukan. Monggo Mas Riz mau nambah. Saya nambahin. Dulu itu waktu istri saya belum bersanggul, itu kalau pergi-pergi ikut saya gitu, saya enggak mau foto. Saya enggak mau foto sama istri saya. Saya minta difoto sama teman saya yang bersanggul. Yang motret dia. Bu, aku fotonan karo Mbak Kai ya. Itu difotokan sama dia. Tapi sama istri saya enggak mau. Juga enggak mau saya posting. Jadi kalau istri saya belum bersanggul dulu, saya enggak mau foto bareng. Kalau enggak terpaksa atau apa gitu, saya enggak mau. Jadi saya selalu foto sama teman-teman perempuan yang bersanggul. Harapan saya itu biar ada motivasi sama istri saya. Meskipun saya tidak ngomong, kowe kudu bersanggul. Nora bersanggul aku golek bojo maneh. Saya enggak ngancam. Saya Wong Jawa enggak ada. Enggak ada ngancam. Jadi membuat istri saya sadar dengan sendirinya kembali ke jalan yang benar. Terima kasih Mas Riz. Jadi wah luar biasa perjuangannya itu. Jadi, dan tentunya ya bisa menginspirasi kita semua gitu. Sehingga kalau kemarin berbagai tema itu bagaimana kita harus menyadarkan, bagaimana tentang kesadaran kebangkitan Nusantara, tentunya diri kita sadar, setelah itu ring satu disadarkan daripada nanti dibully kayak Mas Riz itu. Dan itu memang dinamika perjuangan Mas. Kalau saya beda lagi. Saya mulai berjuang mendirikan organisasi tahun 95. Ya, WPI belum apa-apa malah. Saya siaran di radio, di televisi mulai tahun 98. Teror waktu itu belum ada HP, adanya telepon rumah. Telepon teror itu luar biasa. Yang mau dipukuli sampai mau dibunuh. Iya, Pak juga. Akhirnya waktu itu saya sederhana aja untuk menutup atau memberhentikan orang yang ngancam tadi. Saya mengadakan sofos. Saya mengadakan kegiatan yang hadir waktu 3.000 orang. Loh, kita tuh silent majority kok. Kita bukan minoritas kok. Nah, saya salut lah perjuangan Mas Riz sama Bu Sami. Nah, mohon maaf Bu Sami ya. Ketika bicara tadi sanggul, kan tema kita kan patrap orang bersanggul ya, kita kembali ke tema. Dan perlu juga kami memberikan semacam edukasi ya, bahasanya sanggul memang laki-laki dan perempuan. Dan kita jangan terpatok mindset Dayoh Bu. Kalau ajaran Dayoh memang membenci waria, Jawa tidak. Karena Jawa itu serateles. Serateles itu alam semesta. Ono awan, ono bengi. Awan itu simbol maskulin, laki-laki. Bengi itu simbol feminin, perempuan. Tapi Jawa mengakui ono surut, ono bang-bang wetan. Sehingga Jawa tidak membenci waria. Mendapatkan tempat khusus loh waria malahan. Di ajaran Jawa itu. Kan ini kodrat alam kok. Pada dasarnya tidak apa, saya yakin semua orang tidak ada yang mau menjadi waria, itu tidak ada. Tapi tetap kodrat alam itu tetap ada. Surup ini adalah raganya laki-laki, ya, jiwanya perempuan. Surup. Karena maskulin adalah laki-laki, feminin itu perempuan. Bang-bang wetan itu adalah raga perempuan, jiwanya laki-laki. Sehingga saya pernah mendapatkan dikatakan apa ya, istilahnya temen murid bisa lah, ini waria, terikat di namanya Iwayu, Ikatan Waria Jogja. Nama laki-lakinya Kusriyadi, nama perempuannya Ayu Kusuma, cantik banget, boleh dicek di Facebook, cantik banget. Dia japri saya, Romo, saya ini kalau dipaksa bersembahyang ala Dayoh itu saya nggak bisa. Saya dipaksa jadi laki-laki, jiwa saya perempuan.
Kalau sembayangnya di dalam ajaran Jawa gimana? Akhirnya saya cerita. Di dalam ajaran Jawa, sukma sejati itu ora lanang ora wadon. Lanang wadon ki ragamu. Lah nek sukma sejati ku ora lanang ora wadon, dadi ora ana critane. Sukma sejati kok disuguhi apem ngono ki iku ajaran dayoh iku. Iya. Wong sukma sejati ku ora lanang ora wadon gitu loh. Sing duwe lanang wadon iku raga. Kita jangan tergiring mindset ajaran dayoh. Jangan kita kucilkan waria. Itu kodrat alam kok. Coba tanya survei semua waria, dia sengaja nggak jadi waria? Nggak ada. Harus kita hargai. Tetap lakukan lomba bersanggul. Pria boleh, sanggul pria. Wanita boleh, wanita pun sanggulnya macam-macam. Sesuai dengan pakaiannya. Nek sanggul putri kedaton, ya pakaiannya ya putri kedaton. Sanggule limbuk ya nggawe pakaiannya limbuk. Nah, waria ada sanggul sendiri. Contohnya siapa? Cari wayang yang namanya Wrahatnol. Itu waria. Loh, kita ini budaya kita tuh kompleks kok. Sehingga mohon maaf ya. Saya tuh sampai dikasih julukan oleh moderator saya di Dhamma TV. Pak Sutrimo itu perpustakaan hidup untuk bicara budaya Jawa. Budaya Jawa itu kompleks. Saya diajak ngomong pertanian, ayo, ngomong ke kedokteran, ayo, ngomong ke kalau arsitek, ayo, ngomong ke. Saya pernah diundang mahasiswa arsitek, saya bicara arsitek. Walaupun ketika bicara disiplin ilmu, S1 saya manajemen perusahaan, S2 saya MSDM. Tapi karena saya belajar Jawa, saya menjadi tahu gitu loh. Dan saya mendorong semua komponen bangsa, ayo berjuang sesuai dengan potensi Anda masing-masing. Saya hanya sebagai motivator, hanya sebagai pemantik saja, karena saya tidak hangabehi kabeh iso. Nah sekarang gantian kono takon. Ini yang laki-laki gini. Monggo, siapa dulu? Mas Doni atau Mbak Ki? Monggo. Mangke kentosan. Monggo Mas Doni. Rahayu. Selamat datang Pak Riz dan Bu Sami Rahayu. Dan juga derek-derek yang lain. Bidadari semua ini Mas. Oh ngoten. Bidadari itu bahasa Jawa. Nggih. Sebelumnya ngapunten, tadi kula mboten salim. Nah, kula langsung duduk di sana. Persepsi saya tadi sudah mulai rekaman. Jadi saya langsung duduk di sana. Ngapunten. Terkait tema malam ini untuk session ini patrap orang bersanggul ya. Saya menarik tadi mendengar Bu Sami Rahayu menceritakan terkait Son Horeg ya. Nah, sebenarnya saya menangkap pesan yang disampaikan oleh WPI ini itu loh. Ini tepat sasaran. Jadi Pak Riz menyampaikan pesan bahwasanya nangka Jawa itu jauh lebih manis tanpa diblongsong. Jadi konfidensi di situ harus ditanamkan, ditumbuhkan. Itu yang saya melihat Pak Riz punya visi dan misi di WPI itu sebenarnya meyakinkan itu. Orang dorong nih ngajak malahan. Nangka Jawa itu taste-nya lebih manis, lebih mantep, dan tanpa dibuntel hama tuh nggak berani mendekat. Itulah nangka Jawa. Nah, seperti yang disampaikan oleh Bu Sami Rahayu tadi, patrap orang bersanggul ya, seperti yang disampaikan Romo Trimo tadi kan ternyata ada beberapa klasifikasi nih. Nah, ada beberapa klasifikasi. Nah, harapannya dengan adanya WPI ini gitu loh, ketika ada sebuah tren budaya yang baru yang ada Son Horeg tadi dengan atribut busana yang menggunakan jari tadi ya, yang merpu tadi loh. Merpu. Harapannya gimana caranya dengan eksistensi WPI ini bisa mengakomodir
keberadaan mereka. Artinya kalau reaksinya, wah misalnya nih ya, oh ini tidak standar. Nah akhirnya kan dalam menggunakan sewek atau jarit ya, itu tidak seperti itu loh. Artinya di situ harusnya ada edukasi lah, edukasi. Harusnya ini dikemas gimana sih biar kesadaran mereka ini tumbuh. Sebenarnya kan mereka menggunakan itu karena apa yang melatar belakangi dengan karena dress code ya, dress code termasuk busana ini kan itu udah representatif dari budaya. Nah, tapi mereka ini kan tidak paham. Misalnya nih ada yang jalan ya, Son Horeg ini kan jalan di depannya dia pakai kebaya Bali. Sepintas saya melihat seperti itu. Nah, mata memandang semua tidak elok nih dengan apa seperti itu. Nah, tapi itu loh, ini di usia mereka yang telinganya juga sedang dengan yang DJ kalau nggak salah ya. Nah, di situ untuk memberikan pemahaman ini sebenarnya dengan kehadirannya WPI ini memberikan nuansa yang positif lah menurut saya. Jadi buat WPI nanti mungkin saya tidak memberikan pertanyaan, tapi mungkin ini bisa jadi masukan ya Pak Aris ya, ngapunten. Jadi mungkin nanti WPI bisa memberikan atau membuat program-program yang bisa melibatkan mereka dan di situ ada nilai-nilai pesan yang disampaikan untuk memberikan pemahaman. Saya kira cukup sekian, terima kasih Rahayu. Terima kasih Mas Doni. Pak Ki mau tambah untuk coba berat dulu. Rahayu. Sugeng dalu. Ini saya bukan cuma menambah, cepot aja sama Cak Aris sama Ibu. Memang produk yang super, apalagi ini dari peninggalan leluhur. Ini tidak gampang. Jadi generasi kita itu perlu pengenalan. Kalau ada anak yang taruhlah sonpaha itu sebetulnya tidak salah, dia tidak tahu. Perlu edukasi. Kita tidak usah, biar aja lah. Kita memberi contoh. Oh sagul ini kayak gitu, ini kan gitu. Jadi biasa Bu, makanan yang super lezat pasti mahal, tapi orang nggak akan beli bisa. Berlian tidak akan sebanyak pasir di jalan. Betul. Iya, jadi kita nggak usah takut. Itulah nanti kita berjuang aja. Nanti akhirnya tahu. Kalau yang biasa-biasa sekarang sudah tren. Dalam arti apa? Ajaran Dayo enak. Jengking dadi wis. Gitu. Kan gitu. Jujur aja. Akhirnya semua ikut. Yang penting gila. Ya, ikut. Inilah leluhur kita itu menerapkan itu tidak mudah. Kalau mau jadi wanita harus diatur, ditata dulu. Sifat, gerakan apapun memang nggak mudah lah. Anak sekarang ini kan eranya sudah ketutupan. Ini Bu, tapi kita tidak usah takut, kecil hati, semangat. Justru kita bangga kalau ada, oh inilah budayamu. Soalnya apa? Bebek itu cuma bisanya wek-wek tok. Iya dah, seperti beo. Kan gitu Bu. Ya kita jangan sampai tadi bebek tadi beo. Kita harus punya jati diri. Leluhur kita itu ini, monggo. Nah nanti kalau sudah dia itu tercerahkan atau lihat yang sebenarnya, dia kagum Bu. Kagum bukan karena apa? Akhirnya apa? Kata ikut malu, tapi kita tidak usah monggo. Nah, orang Jawa kan monggo, pinara kan gitu aja. Matur nuwun Pak Giono. Dalu, makasih Rahayu. Monggo Mas Ris yang dari tanggapan Pak Giono sama Mas Doni sebelum nanti Bu Sami. Mas Doni, Pak Ki, WPI dalam waktu dekat ini akan membuat buku tentang sanggul dan kebaya, termasuk saya matur nuwun Mas Trimo bahwa pada malam hari ini Mas Trimo mengajak saya berdiskusi tentang patrap.
sehingga nanti saya bisa menyampaikan ke teman-teman yang akan membuat buku Sanggul Nusantara ini, nanti bisa memasukkan patrap-patrap tadi. Nek sanggul iki patrape kudu ngene. Ini luar biasa masukannya. Nanti akan saya sampaikan ke teman-teman tim yang sekarang membuat buku, yaitu WBI Jabodetabek. WBI Jabodetabek, banyak intelektual mudanya, banyak ibu-ibu yang sering menulis, membuat buku. Nanti akan saya masukkan masukannya dari Mas Rimo tadi. Luar biasa sekali. Matur nuwun. Kegelisahan Mas Doni bahwa bagaimana kita akan mengedukasi. Sekarang ini WBI memang lagi akan fokus ke regenerasi. Jadi regenerasi anak-anak muda supaya mengenal sanggul, kebaya dan jariknya. Artinya tata busana kita. Supaya nanti kita bisa mengedukasi bahwa tadi memang Pak bilang anak-anak itu ora salah, bocah-bocah itu ora salah. Bocah-bocah kuwi mergo ora ngerti. Karena nggak tahu, perlu edukasi. Perlu edukasi. Lah ini di WBI sebetulnya sudah kita bentuk namanya WBI Generasi Muda. Isinya itu anak-anak muda. Sudah banyak yang bergabung. Kemudian yang mandegani menantu saya. Jadi lingkungan ring satu saya itu baik anak laki-laki, anak perempuan saya itu saya ajarkan untuk bersanggul berkebaya. Jadi anak-anak mantu saya juga sering ikut saya kemana-mana. Bahkan yang bikin lagunya WBI itu ya mantu saya, karena semangat ingin nguri-nguri juga. Nah, saya juga WBI ini lagi membuat program yang namanya WBI Goes to Campus. Jadi WBI Goes to Campus ini memang sengaja akan kita luncurkan tahun depan supaya ibu-ibu di setiap korwil WBI ini berkunjung ke kampus dan memberikan edukasi. Memang tidak semua kampus bisa welcome sama kita. Kita menyadari tidak semua kampus. Kemarin saya keliling sekolah juga gitu, tidak semua sekolah bisa menerima saya. Tapi masih ada yang bisa menerima. Jadi nanti yang bisa menerima itu kita adakan WBI Goes to Campus. Nah ini usianya sudah menginjak dewasa, bisa memilah mana yang benar, mana yang sekiranya itu hanya dogma, gitu ya. Anak-anak bisa berpikir sudah. Nah itu kita adakan program WBI Goes to Campus. Lah memang WBI ini tidak ada bantuan dana dari siapa saja. Jadi kita bergerak ya dari iuran dan adanya donatur-donatur yang memang tergerak ingin membantu kita. Jadi utamanya ya Yarwe, kita ini bayar dewe. Jadi kita pergi kemana-mana itu ya Yarwe. Ya BDD bayar dewe. Makanya saya terkadang tidak WBI Malang kudu ngene lho yo, WBI Jabodetabek kudu ndak. Karena ya itu tadi, karena BDD saya ndak duwe kuasa merintah, hanya ngarahkan saja. Ayo ini memberi inspirasi. Ini ditangkap monggo kan nanti inspirasi saya tadi. Dan di organisasi WBI sengaja saya tidak masuk di dalam legalitas. Jadi yang masuk hanya ibu-ibu saja. Saya di luar saja. Saya memberi saran, masukan dan guyupi. Guyupi saja. Makatan Mas Doni, Pak Suki, matur nuwun. Terima kasih Mas Riz. Nah ini biar gantian Bu Sami Rahayu itu menanggapi apa yang dikondokan ya oleh Pak Giono dan Mas Doni ya. Karena kita kan kondo takon. Silakan. Ya. Terima kasih gitu ya. Memang sebenarnya saya prihatin sekali memang dengan adanya Sonhor gitu. Dan itu memang sangat mengganggu. Memang sebenarnya dari pergerakan WBI itu sangat mengganggu. Apalagi tidak hanya pakaiannya tapi nari-narinya yang seronok gitu ya. Itu sangat mengganggu perjuangan kita. Kita kena imbasnya istilahnya begitu. Ya semoga aja sih kita memang rencananya bergerak ke kampus-kampus, ke sekolah-sekolah untuk memberikan wawasan, edukasi, juga tata krama. Kemarin kita juga masuk ke sekolah SMP PGRI 9 Sidoarjo.
Itu di situ kita memberikan edukasi tentang tata krama, sopan santun yang menurut kita memang sudah hilang gitu Pak. Sama guru aja tidak seperti zamannya kita dulu. Gitu ya, sama guru itu seperti koncone dewe aja di istilahnya seperti temannya aja gitu. Kalau zaman kita dulu kan sangat menghormati, takut gitu ya sama guru. Itu kita prihatin juga, akhirnya kita juga masuk ke sekolah-sekolah untuk memberikan edukasi tata krama, dan memang rencana kita berlanjut ke sekolah-sekolah dan kalau bisa ke kampus. Itu memang edukasi untuk generasi muda. Memang kita butuh regenerasi Pak gitu, karena perjuangan kita itu jangan sampai berhenti setelah kita nanti tidak ada. Gitu. Kalau bisa kita harus berlanjut sampai anak cucu kita. Itu kita memang kesulitannya pada regenerasi, karena apa? Mereka kalau kita aja, apalagi anak saya kadang gitu kan, sik to Bu, aku iki tak fokus ning cita-citaku. Aku kok lek ning budaya terus kok cita-citaku iki lho, kok lek wis mari cita-citaku tercapai ngono aku sok fokus Bu. Sik. Jadi istilahnya itu waktunya tidak bisa totalitas seperti kita yang sudah pensiun gitu ya Pak. Jadi itulah yang kita kendalanya memang untuk anak muda gitu, untuk bergerak sama kita itu waktunya memang tersita untuk mencapai cita-cita dulu, untuk masa depan dulu gitu. Itulah memang langkah-langkah kita selanjutnya seperti itu, masuk ke kampus-kampus, masuk ke sekolah-sekolah untuk penerapan tata krama ke generasi muda. Terima kasih Bu Sami Rahayu. Ini sebelum kita tutup, kalau tadi ada kondotakon pihak laki-laki, sekarang gantian satu kondotakon dari pihak perempuan. Siapa? Bu Lydia, silakan. Ini udah 1 jam lebih. Matur nuwun. Yang saya tanyakan pertama ini, sudah sejauh mana WBI ini Bapak luaskan, artinya dari segi restu dari pemerintah, itu ya, sudah sejauh mana, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saya menanggapi dari tata krama itu tadi, ya katakanlah sekarang itu Pak WBI ini bersanggulnya dulu ya, bersanggul busana. Nanti mungkin bisa diperluas lagi dengan tata krama yang pakem sekali ini antara orang tua, anak dan orang tua. Kan sekarang itu sudah hilang, sama sekali hilang, gitu. Sampai kepada yang paling gampang saja. Yang sehari-hari gitu ya. Kalau zaman ibu saya dulu, bapak ibu saya dulu, kalau ngendikan pun itu kan dicampur ya, irtanya boso, kromo ngoko. Sik ibu tak siram sik. Nah itu kan untuk ngajari. Siram katakanlah, walaupun yang lainnya sudah nggak boso ya itu ya kayak gitu. Ya, Bapak, terima kasih Bapak Lydia. Kondur, lagi kondur Bapak. Sekarang kadang-kadang untuk itu saja loh, yang gampang-gampang itu mereka nggak tahu. Saya itu sampai ngajari cucu saya aja saya juga. Terima kasih Bu Lydia. Jadi bukan hanya sekedar kulitnya yang kita pakai, juga termasuk tata krama dalam segala hal ya. Terima kasih Bu Lydia. Kira itu yang juga perlu mungkin dikembangkan dari kita wanita bersanggul, kerjaan kita. Terima kasih Bu Lydia, sudah bisa kita tangkap apa yang dikendaki oleh Bu Lydia. Ini tanggapannya Mas Riz ya. Paling tidak memang yang dikatakan Bu Lydia tadi seperti pembicaraan kita tadi Mas Riz. Jadi selama ini Mas Riz bergerak di packaging, kita bergerak di isi. Ya, antara adah dan isi harus bersatu, salah satunya malam ini. Nah, silakan Mas Riz. Tadi Bu Lydia menanyakan tentang sudah sejauh mana tanggapan pemerintah terhadap keberadaan WBI.
Jadi WPI ini 3 tahun yang lalu sudah mempunyai legalitas akte notaris, kemudian ada SK Kemenkumham sudah ada, jadi kita nanti WPI Malang Raya sudah bisa mengajukan ke Bages Bangpol Malang. Nah, jadi kita sudah legalitas. Kemudian pengakuan pemerintah lagi mulai dari Jakarta, kemudian Semarang, Salatiga, Banjarnegara, Surabaya, beberapa kota yang lain itu hubungan WPI dengan pemerintah sudah ada perhatian dari pemerintah. Jadi kalau di Surabaya itu setiap hari ulang tahun kota Surabaya, WPI selalu dilibatkan. Kemudian ada upacara-upacara peringatan kenegaraan, WPI selalu ditampilkan di depan. Bahkan WPI sudah 2 kali juara berpakaian terbaik saat hari ulang tahun kemerdekaan. Karena waktu itu kita di Surabaya berbusana pakem. Paling pakem, sehingga waktu itu kita mendapat juara berbusana pakem. Kemudian yang di Jakarta, Ibu Menteri Pariwisata itu juga sudah pernah rawuh di acara kita. Jadi kemarin bulan April WPI Jakarta mengadakan bedah buku Profesor Wardiman Joyonegoro, dulu menteri zamannya Pak Harto menikah juga rawuh karena beliau yang menulis. Waktu itu kita acara bedah buku trilogi Kartini. Nah, itu beliau rawuh, kemudian Ibu Menteri rawuh. Artinya sebetulnya dari pemerintah perhatian terhadap kita memang sudah ada. Nah, itulah marilah kita di daerah-daerah nanti, di setiap daerah sudah mulai masuk ke Bages Bangpol, kemudian dari Bages Bangpol nanti diarahkan ke Dinas Pariwisata dan budaya tentunya. Nanti kita setiap ada kegiatan kita pasti diajak dan ditampilkan yang di depan karena kita pakem. Di Banjarnegara, di Semarang, di Salatiga sudah di Jakarta juga sudah. Makaten Bu Lydia tentang Toto Kromo kita mengarah ke sana, nanti kita mengarah ke sana. Kalau panjenengan pengen dengerin saya itu kalau hari Minggu malam ada di RRI Surabaya. Saya sering ngajarkan basa Jawa, bagaimana kita tata krama, bahasa tataran itu saya sampaikan. Monggo, matur nuwun. Dengan adanya Islamnya itu karena kita hidup di Malang ya. Mungkin mau mengembangkan sayap lagi itu, ada dasar itu, mungkin itu bisa difotokopi, diberikan sudah. Nah, itu sebagai dasar kalau kita mau mengembangkan sayap. Terima kasih Bu Lydia. Terima kasih Mas Riz. Ini sedikit yang saya tanyakan. Ada lagi? Ini yang dikatakan Bu Lydia itu tadi kan sudah terjawab. Saya sudah diberi. Cuma kalau kita misalnya itu kan pusat, untuk daerah ini bagaimana? Apa itu bisa lah? Jadi teman-teman yang di daerah itu yang jadi dasar kita mengajukan atau memperkenalkan diri ke Bages Bangpol adalah akte notaris dari pusat, kemudian SK Kemenkumham dari pusat, kemudian SK pengangkatan panjenengan sebagai ketua Korwil. Harus ada SK-nya itu, bahwa panjenengan dapat SK dari pusat tentang pengangkatan panjenengan di daerah. Nah, di daerah siapa tadi? Di daerah ketua, sekretaris, bendahara, pengurus-pengurusnya kan ada di SK itu. Lah SK itu dilampirkan. Kemudian sekretariatnya yang di daerah di mana? Umpamanya di dalamnya Bu Nani, ya di dalamnya Bu Nani. Nanti dari Bages Bangpol akan survei di dalamnya Bu Nani. Apa ya benar ini tadi sekretariatnya itu aja. Dari Bages Bangpol hanya mencatat karena panjenengan sudah punya SK dari pusat, sudah punya akte, sudah punya SK Kemenkumham. Jadi itu Bu Nani. Terima kasih. Terima kasih Mas Riz. Jadi memang dari peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2017 ya. Jadi organisasi massa itu dengan SK Kemenkumham itu berlaku seluruh wilayah NKRI. Ini memang mohon maaf ini sebenarnya tadi bahasan internal saja sebenarnya, tapi tidak apa-apa.
Dan juga kita harus sadar, kebanyakan di antara kita kan silent majority. Kadang-kadang kan mereka tidak berani berteriak. Yang berani berteriak kan baru kita-kita gitu loh. Dan kita ini sebenarnya aneh, kita ini kan berteriak memperjuangkan milik kita sebagai tuan rumah. Tetapi bagi ajaran Dayo katanya kita tuh udah menyerang mereka loh ya ini. Wah, dikirain kita menyerang mereka. Mereka tuh sukanya berengkeli ya. Nyenggol gelem disenggol gak gelem. Dan sehingga dari itu saya sering sarankan pada Bu Nani yang kebetulan anggota kita dan juga pengurus WPI, kalau bilang ke orang publik, entah itu pejabat publik, entah itu politikus, jangan bilang anggota kami 28. Jangan, pengurus kami 28, anggota kami banyak, ribuan. Setiap wanita di desa-desa ketika punya hajat pakai sanggul, itu anggota kami. Nah, sering dengan anggota kami 28. 2 dan 8. Loh, ini kritikan untuk pengurus WPI loh, bukan untuk Bu Nani saja gitu loh. Loh, lah kok ini organisasi katanya besar kok anggotanya cuma 28. Seharusnya apa? Pengurus kami 28, anggota kami ribuan. Nyatanya apa? Setiap ada perhelatan perkawinan, semuanya pakai sanggul, itu anggota kami gitu loh. Siapapun yang bersanggul itu anggota kami WPI gitu loh. Jangan bilang anggota kami cuma 28 gitu. Jangan berkecil hati. Kita ini tuan rumah di negeri sendiri kok. Nah, para pemirsa, ternyata gayeng kita kedatangan tamu dengan tema Patrap Orang Bersanggul. Ini masuk dalam buku, Mas. Ini kita mau tutup ini. Nah, sebelum saya tutup, ini katanya Bu Lydia mau nembang. Monggo Bu Lydia. Ini rakitan dhewe apa njip apa nggih. Dandang Gula Tripomo. Nggih, monggo. Dengan Serat Tripomo. Bukan ciptaan saya sendiri. Oh nggih, Mangkunegara 4. Nggih. Mangkunegaran. Nggih, monggo. Yogyaniro kang para prajurit lamun bisa sami anulodo kadya uni caritane andalira Sang Prabu sastra bau ing maes pati aran Patih Suwanda lelabuhan nipun Tan purun Triprakara Gunakaya purun keng antepi nuhoni trau tomo. Matur nuwun Bu Lydia, luar biasa. Nah, para pemirsa, demikian tadi obrolan kita dengan tamu istimewa kita, inisiator WPI, yaitu Mas Riz Handono Prawiro Dirjo beserta Ibu Bu Samira Ayu. Luar biasa, WPI ini termasuk satrio yang digambarkan oleh Serat Tripomo tadi, berjuang menuju kemerdekaan jiwa raga bangsa ini. Nah, para pemirsa, mudah-mudahan apa yang kita bahas tadi mampu memberikan pencerahan dan penyadaran pada bangsa ini menuju kemerdekaan jiwa raga bangsa kita. Bila mana ada kata-kata kami yang kurang berkenan, tata krama kami yang tidak memadai, kami mohon maaf. Terima kasih, sampai jumpa di kegiatan kita lainnya. Rahayu.